Come on. Yo, selamat datang di channel Yuzon ID. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah Toyota Sienta yang gak biasa. Ini sebenarnya lebih keren, Sienta yang paling mahal jadinya ya, gara-gara satu fitur khusus, joknya ini. Mau tahu kayak gimana? Tonton terus videonya. Jadi ini adalah Sienta Wellcap. Jadi mungkin edisi spesial atau edisi khusus dari Sienta yang memang punya satu fitur khusus itu dari joknya ini. Nah, kenapa dia gue bilang paling mahal? Karena gara-gara jok ya. Akhirnya dia punya bandrol yang jauh melebihi bahkan tipe teratasnya. Sementara ini ngambil basis itu dari tipe V, itu sebenarnya tipe menengah. Tapi secara harga jual karena ini edisi khusus Wellcap, makanya jadi lebih mahal. Nah, kita coba bahas dulu dari segi tampilan. Sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan Sienta-Sienta lainnya ya, sama kayak tipe V lah khususnya. Lampunya, desainnya udah, cuman kalau gue perhatiin yang facelift ya, itu agak sedikit beda. Jadi ada lampu sennya tuh taruhnya di sini. Nah, kalau ini tuh di atas. Nah, gue nggak tahu nih apa ini karena tipe V atau apa, tapi ini memang agak sedikit beda. Lampunya sendiri udah proyektor sebenarnya. Kemudian di bagian bempernya dia juga nggak kayak tipe yang V facelift. Ini masih yang kayak model lama ya. Jadi belum lebih tajam-tajam gitu loh, kayak yang facelift kan udah seperti itu ya. Nah, sementara ini masih kayak gini. Tapi di sini ada aksen chrome. Dan secara keseluruhan, apalagi dengan warna hitam ini, ganteng banget sebenarnya. Ini keren banget. Nah, di bagian sampingnya juga ini sama-sama aja. Jadi spionnya juga dia bisa dilipat dan dia pakai pelek dual tone juga, tapi ini ukurannya 16 inci, pakai bannya Turanza. Agak oke lah. Pintunya udah sliding. Dua-duanya elektrik kanan dan kiri, dan di dalam nanti aja kita bahas. Ininya dulu. Di bagian belakang ini juga ada agak sedikit berbeda dengan yang versi facelift ya di bagian belakangnya. Jadi kita lihat lampunya ini modelnya clear, walaupun dia masih bohlam-bohlam, dan ini aksen chrome-nya pun juga desainnya agak sedikit beda. Kalau yang facelift itu tajamnya ke atas, ini ke bawah. Begitu juga di bagian bumpernya. Ini juga mirip-mirip sama yang non-facelift. Jadi dia nggak ada bagian lips di bagian bawahnya. Sementara spoiler tetap ada, terus ada defogger, ada wiper, dan juga yang nggak kalah penting adalah ada stiker khusus untuk disabilitas. Karena ini versi Wellcap itu sendiri ya. Gitu. Terus ada 2 titik sensor parkir dan nggak lupa ada kamera mundur. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kabinnya yang sebenarnya juga ini masih sama-sama aja kayak tipe V ya sebenarnya. Gue suka sama desain dashboardnya yang futuristis banget gitu ya. Jadi banyak lekukan-lekukan, banyak garis-garis di sini. Terus ini tuh kayak bertingkat. Ini keren sih, kelihatannya keren kayak pesawat luar angkasa lah. Nah, setirnya dia dibikin kayak kotak, tapi ini udah kulit dan ada jahitan merahnya ya. Tombolnya cuma satu di sini buat pengaturan audio doang. Nah, di sini ada start stop engine. Terus sedikit di bagian bawahnya itu ada buat pengaturan buka tutup pintu elektriknya ya, kanan kiri. Nah, asiknya lagi tempat penyimpanan di sini ada semacam cup holder. Jadi gue ngerasa tuh kayak lagi duduk di belakang meja gitu, di depan dashboardnya ini. Ini keren sih. Terus kemudian setirnya, kita lihat apakah bisa naik turun, tapi dia belum bisa teleskopik ya sayangnya. Nah, di sini ada tombol-tombol tersembunyi nih sebenarnya nih buat ngelihat di MID-nya. Ini ada odo, trip, dan display. Terus kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada buat pengaturan kipas di belakang, sama ini ada fitur ion mungkin untuk membersihkan kabin ya. Satu fitur yang mungkin sangat berfaedah di saat pandemi seperti sekarang. Layarnya masih kayak gini, dia covernya aja yang keren karena dibikin dia asimetris kayak gini. Tapi sebenarnya kalau layarnya ini mah dia biasa lah ya kayak gini. Dan secara fitur cukup lengkap lumayan. Bahkan ada satu fitur Toyota apa sih ya gitu, gue lupa namanya. Nah itu jadi kayak si fitur itu tuh bisa untuk lo ngecek kapan lo harus servis, kapan lo harus melakukan pengecekan berkala kayak gitu-gitulah, info soal seputaran mobil lo gitu sebenarnya. Nah, tapi sayangnya memang secara kualitas audio biasa aja. Kita harus upgrade
speaker-speakernya mungkin supaya suaranya lebih mantap ya gitu. Tapi gue suka desain dashboardnya secara keseluruhan, ini memang kayak rumit banget ya. Nah ini ada laci, terus di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, ini cup holder, jadi bertingkat-tingkat. Di bawahnya ada laci lagi, jadi ada 3 di sini bahkan ya. Dan ini aksen ininya cakep. Airbag udah pasti ada dua-duanya sini, dan ini ada stiker nih kalau misal perhatiin sama di belakang khusus untuk disabilitas itu ya. Di sini nggak ada grip tapi di bagian situ ada. Terus ada kacanya tapi nggak ada lampu. Ini juga sama, ada kaca nggak ada lampu, dan ini lampu-lampu biasa, spionnya juga biasa, masih model kayak begini kalau untuk menghindari silau di belakang ya. Sementara joknya sendiri pengaturannya pun juga pastinya masih manual ya, tapi ini ada 2, yang satu buat reclining, satu buat naik turun. Bahannya sendiri bahan kain biasa sih ya, tapi warnanya dibikin agak-agak kecoklatan, dan yang gue suka itu ada sandaran tangannya, jadi memang berasa lebih enak. Apalagi ini sandaran tangannya satu khusus untuk pengemudi, jadi walaupun sebagai penumpang lo bakal dibuat nyaman di dalam kabin Sienta ini, pengemudinya juga harus enjoy gitu. Kalau kata Soleh Solehin, sit and relax. Asal jangan terlalu relax, karena lo harus nyetir kan, harus fokus. Nah ini ada sandaran tangannya, jadi makanya bikin makin enak. Terus AC-nya masih model-model biasa kayak gini ya, ini nggak begitu inilah, tapi secara keseluruhan desain memang dia masuk, jadinya mungkin nggak terlalu mengganggu walaupun masih ada knob kompor gas di sini ya. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sini, banyak banget nih, bisa dibuat tingkat juga 2 lantai. Nah transmisinya biasa aja, dan ini udah CVT ya, dia bisa pakai mode manual juga. Rem parkirnya masih pakai tangan kayak gini, dan di sini ada cup holder. Kira-kira bagian depan kayak gini. Kalau untuk ruangnya sendiri, karena ini dimensinya compact, jadi memang visibilitas depan, samping, dan juga belakang itu sangat leluasa banget. Dan gue rasa untuk posisi mengemudi, ya ini cukup enjoy lah. Cukup enjoy, enak. Gimana bagian belakangnya? Ini yang paling menarik sebenarnya. Nah, sekarang kita cobain bagian dalamnya. Ini udah sliding door elektrik, bisa dioperasikan juga dari depan tadi ya, atau bisa dari sini, cukup dipencet gini aja. Dan yang gue suka ini lantainya rendah, jadi memang sebenarnya secara basic juga dia udah enak lah ya akses keluar masuknya. Ditambah yang versi wheel cap ini ada punya satu fitur istimewa, yaitu joknya ini. Beda dengan Sienta tipe-tipe semua selain ini gitu ya, yang joknya masih tetap 3 baris biasa, ini udah captain seat. Jadi bener-bener berasa luas banget, depan ke belakang pun juga aksesnya pasti bakal lebih gampang, dan ada sandaran tangannya pula. Udah gitu, captain seatnya nggak biasa karena ini yang versi wheel cap. Jadi ini joknya motorized, ada remote di sini yang bisa digantungin di sini ya. Terus ada tatakan kakinya bahkan, yang ini juga bisa dilipat, dan kita bisa keluar dengan leluasa. Ini kurang lebih sekitar 30 detikan sih ya. Kenapa dibikin lama? Karena memang kursi ini diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang yang disabilitas, atau mungkin ketika lo ngajak orang tua lo yang pergerakannya udah agak merepotkan gitu ya. Jadinya dia kebantu banget sama jok yang kayak gini. Jadi dia bisa keluar, udah keluar ke bawah, dan ini rendah banget. Itu benar-benar sangat ngebantu. Bobotnya sendiri ini sekitar 100 kilogram ya maksimal. Makanya tadi gue coba ngajak anak gue, dan itu masih di bawah 100 kilo, jadinya masih kuat gitu. Ini yang bikin mahal. Sementara joknya sendiri nih ya, kalau misalnya kita nyari di luaran atau aftermarket, itu harganya bisa sekitar 100 jutaan, bahkan ada yang seharga Toyota Agya ya, ya kan ya. Mahal sih, memang mahal banget kursi ini. Dan ini mungkin kalau misalnya dibandingin sama Sienta yang versi standar ya, dia bedanya antara sekitar 88 jutaan kalau nggak salah ya, hampir 90 juta lah gitu. Sementara kalau lo beli di luaran itu pasti 100 jutaan ke atas gitu. Makanya sebenarnya cukup worth it banget sih. Apalagi ini OEM Toyota, dan dikerjakannya juga udah pakai quality control dari pabrikan ya. Jadinya secara garansi dan lain-lain pun juga pasti lebih terjamin. Nah kira-kira joknya kayak gini, ini bahkan kita bisa naik lagi ke atas. Cukup dipencet, dan ini sangat mudah banget pengoperasiannya, bahkan anak gue yang kecil pun juga bisa melakukannya sendiri gitu. Nah ini. Oke. Kalau memang masih gaptek juga atau nggak ngerti, di sini sebenarnya ada buat ininya ya.
ada buat tutorialnya lah ya. Sienta Willy gitu. Harap pastikan mengikuti langkah pengoperasian dan perhatian untuk menggunakan kursi dengan aman. Jadi ada ubah posisinya ke P dulu ya kan, transmisinya biar mobil nggak tiba-tiba nyelonong gitu. Terus buka sabuk pengamannya. Udah gitu perhatiin kepala Anda biar nggak kebentur frame ini. Tapi memang agak pas-pasan sih ya. Tapi gue rasa kalau tinggi badannya di bawah gue sih harusnya bisa aman gitu. Terus kedua kaki juga diletakkan di bagian sandaran sini biar nggak mentok-mentok ke sini cuy. Gitu. Terus udah gitu jangan memindahkan kaki Anda saat kursi berputar. Ya iya, karena nanti bisa nyangkut kaki lo. Sandaran tangan ditarik ke atas ya kan, letakkan pada lutut. Terus udah gitu pakai sabuk pengaman Anda dengan benar kalau mau naik lagi. Dan ini bisa dioperasiin sama di remote-nya ini ada 2 tombol ya, forward sama backward. Jadi buat keluar dan juga buat naik. Ini sangat berfaedah banget sih. Dan ini bisa digantung di sini, minimalis banget. Nah, untuk cara kerjanya kayak gimana kita bisa lihat nanti ada di bawah jok ya. Buat detailnya itu ada motor penggeraknya seperti apa. Ini yang gue bilang, ini tuh sebenarnya sebuah Sienta yang eksklusif ya, gitu. Dia memang bodinya compact dan kalau misalnya lu bicara kelegaan kabin, di versi ini tuh emang bener-bener lega dan nyaman. Udah bagian tengahnya captain seat, tapi belakangnya cuma 1. Jadi memang secara total kapasitasnya cuma 5 penumpang. Yang di belakang pun ya ini juga ala kadarnya dan ini cuma 1. Kenapa? Karena di sini diperuntukkan untuk misalnya lu mau naruh kursi roda atau barang yang besar. Jadi memang ini spesial dibikin untuk memudahkan orang-orang ya yang ada kekurangan lah atau orang-orang ada disabilitas atau mungkin orang-orang tua juga seperti itu bisa. Joknya ini juga bisa dilipat kalau misalnya lo butuh ruang lebih lagi. Nah, terus di bagian bawahnya ini udah nggak ada ban serep ya, jadi kayak cuma toolkit dongkrak dan segala macem. Tapi ini lantainya sih cukup rata, jadi memang ininya juga rendah, lu bawa barang tuh sini atau ngangkat kursi roda itu bakal lebih enak banget. Ada tempat penyimpanan tetap di sini gitu. Dan bahkan ada seat beltnya khusus untuk jok belakangnya ini. Nah, kira-kira kayak gini sih yang gue sukanya adalah karena kapasitas joknya ini terbatas gitu ya. Jadinya memang nuansa lega dan nyamannya lebih berasa di versi ini. Udah gitu, dengan memiliki ini lo tuh jadi kayak seolah-olah menyayangi orang tua lo lah gitu. Lo bisa ngajak mereka jalan-jalan kemanapun dan untuk akses keluar masuknya pun nggak perlu khawatir mereka bakal kesulitan ya karena ada jok yang berfaedah itu tadi gitu. Jadi sebenarnya cukup oke dan gue cukup suka walaupun memang secara harga dia lebih mahal. Tapi apalah arti harga yang lebih mahal untuk orang tua tercinta ya nggak? Nah kira-kira kayak gitulah. Sementara untuk rasa jalannya dan lain-lain gue rasa masih sama kayak Sienta pada umumnya ya. Dia tetap pakai mesin 1500 cc, tenaganya 107 horsepower, torsinya 140 dan dia pakai CVT gitu ya. Rasanya ya memang kalau misalnya di posisi D agak sedikit lemot tapi wajar karena ini mobilnya orientasinya untuk kenyamanan. Tapi kalau lo emang pengen sedikit pecicilan mungkin pindahin ke mode manualnya itu agak enak tenaganya. Paling minusnya yang gue rasain adalah suara mesinnya, derung mesinnya tuh masih sering terdengar di dalam kabin. Jadi kayak dia maksa untuk bisa dapetin tenaga supaya bisa bergerak. Tapi ya secara overall itu nggak terlalu mengganggu banget sih ya. Namanya juga mobil keluarga ya, lo nggak bisa mengharapkan performa yang fantastis. Tapi mungkin dari sisi konsumsi bahan bakar ini juga cukup irit. Sekitar 12-14 km per liter untuk dipakai harian di dalam kota. Lumayan ya nggak? Nah kira-kira kayak gitu, sekian aja review singkat kita kali ini soal Sienta Wellcap ini. Jadi buat kalian yang memang minimal ya mengaku sayang sama orang tua, silakan sisihkan duitnya sedikit lebih banyak untuk memboyong ini yang harganya, yang manual itu kalau nggak salah sekitar 370-an. Terus yang versi otomatisnya ini 380 jutaan. Kira-kira seperti itu. Mahal, murah, relatif, balik lagi ketika lo sayang sama orang tua,
mungkin budget nggak jadi masalah. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ini berfaedah. Kalau kalian suka atau pengen komen-komen, silakan komen-komen di bawah yang beradab, yang membangun. Kalau ada kritik, saran, gue terbuka banget, silakan banget. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Peace. Nah, ini yang gue bilang, ini tuh, taruh lu ada motor. Itu masih lanjut ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Bagian samping berapa nih velgnya? 16, oke.